Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, King Tarki, Faizatul Masluhah, Septi Rahayu, Devi Pujianti, dan Raudatul Fitriah. Kami akan membahas tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Baiklah, yang pertama yakni statistik dan penelitian. Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu hupo dan tesis. Hupo yang artinya sementara dan tesis pernyataan atau teori. Karena hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka hipotesis perlu diuji kebenarannya. Menurut dua tokoh tentang hipotesis, yaitu Karlinger dan Tuxman, mengartikan hipotesis adalah sebagai dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan menurut Sujana, dalam metode statistika mengartikan bahwa hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu yang sering dituntun untuk melakukan pengecekan. Jadi kesimpulannya, hipotesis yaitu jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya King Tarki akan melanjutkan pembahasan dari saudari Septi. Dengan kata lain, hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data sampel penelitian yang didasarkan pada data populasi atau sampling total atau sensus, tidak melakukan penujian hipotesis statistik. Penelitian yang demikian dari sudut pandang statistik adalah penelitian deskriptif. Terdapatlah perbedaan mendasar pengertian hipotesis menurut statistik dan penelitian. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut bisa berupa tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan, komparasi, atau variabel mandiri, deskripsi. Di sini terdapat perbedaan antara deskriptif dalam penelitian dan dalam statistik. Seperti telah dikemukakan, deskriptif dalam statistik adalah penelitian yang didasarkan pada populasi, tidak sampai. Sedangkan deskriptif dalam penelitian memajukan tingkat ekspansi, yaitu menanyakan tentang variabel mandiri atau tunggal, tidak dihubungkan dan dibandingkan. Contoh, seberapa tinggi disiplin belajar siswa SMA Negeri 20 Medan merupakan pernyataan untuk penelitian deskriptif. Dengan demikian, penelitian yang didasarkan data populasi pun dapat dirumuskan hipotesis dan mengujinya. Pengujian bisa dipakai statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Sekian dari saya. 3 bentuk rumusan hipotesis. Menurut tingkat eksplanasi hipotesis yang akan diuji, maka rumusan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu pada suatu sampel atau variabel mandiri atau tidak dibandingkan dan tidak dihubungkan. Yang kedua, hipotesis komparatif, yaitu variabel yang untuk membandingkan atau perbandingan. Yang ketiga, hipotesis asosiatif, yaitu variabel yang dihubungkan atau hipotesis yang hubungan. Selanjutnya yaitu kesalahan dalam pengujian hipotesis. Dalam menaksir parameter populasi dan berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat 2 kesalahan, yaitu tipe 1, di mana suatu kesalahan bila menolak hipotesis yang benar seharusnya diterima.
Kesalahan tipe 1 ini sangat sering digunakan dalam penelitian pendidikan. Bahkan hampir semua penelitian pendidikan menggunakan kesalahan tipe 1 ini. Besarnya kesalahan tipe 1 ini atau kekeliruan sering dinyatakan dengan taraf signifikan atau taraf nyata. Dan selanjutnya, kesalahan tipe 2, yaitu di mana kesalahan ini bila menerima hipotesis yang salah seharusnya ditolak. Besarnya kesalahan tipe 2 ini dinamakan dengan besarnya kebenaran dalam kekeliruan. Sedangkan besarnya kebenaran dalam kekeliruan ini dikatakan dengan kekuatan pengujian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi kelompok 3, yaitu 1. Dalam statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dengan kata lain, hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data sampel, penelitian yang didasarkan pada data populasi atau sampling total. Yang kedua, hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja, hipotesis alternatif HA atau H1, yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang belum berdasarkan fakta serta dukungan data nyata di lapangan. Hipotesis alternatif ini dirumuskan dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi parameter yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Dengan demikian, dalam perhitungan statistik diuji adalah hipotesis nol atau HO. Jadi, di sini hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan antara parameter dan statistik. Hipotesis nol biasanya dinyatakan dalam kalimat negatif. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.